Persib Bandung akhirnya kembali mencatatkan kemenangan setelah dua laga terakhir harus puas ditahan oleh dua tim promosi. Skor tipis 1-0 atas Persebaya seakan jadi sinyal kalau Maung Bandung sudah kembali ke jalur yang seharusnya. Laga ini punya cerita lengkap, drama di lapangan, hujan deras yang bikin rumput GBLA jadi banyak genangan, sampai momen yang paling ditunggu, yaitu debut Tom Haye dan Eliano Reinders dengan jersey biru kebanggaan. Gak lupa, momen ini juga makin sempurna dengan kembalinya bobotoh yang memenuhi tribun Gelora Bandung Lautan Api. Suasana seakan kembali hidup, sorakan, nyanyian, dan euforia yang bikin laga ini makin terasa spesial buat bobotoh. Gue yakin pasti bobotoh sekarang masih ngerasa happy, karena sesuai sama narasi yang gue sampaikan tadi di awal, bahwa result dari laga Persib lawan Persebaya ini udah cukup jadi hasil positif buat Maung Bandung. Yang pertama, yang paling ganjal adalah rasanya match ini sebenarnya nggak berjalan sebagaimana mestinya sebuah big match yang bisa kita nikmati. Pertama dari segi permainan, apalagi di babak pertama, sebenarnya kurang menarik banget. Persib cukup bisa mendominasi permainan, tapi dominasi itu gak banyak dikonversi jadi peluang-peluang berbahaya. Ada, tapi intensitas ancamannya masih agak kurang. Dan yang paling bikin gak menarik adalah gameplaynya, yang masih kurang banget. Apalagi chemistry, konektivitas antar pemain, kelihatan masih belum sepenuhnya padu. Mulai dari Ramon sama William, William sama Ramon, Putros sama Berguinho, Berguinho sama Luciano, semuanya belum sepenuhnya padu. Passing mereka masih kelihatan ragu, pergerakan tanpa bolanya juga masih ragu, dan itu yang jadi masalah besar dari Persib. Malahan, pemain kelihatan kayak gak kenal gitu loh, karena saling gak paham satu sama lain. Sedangkan Persebaya, mereka di laga ini gak banyak ngambil kendali, mereka sadar kalau di laga ini mereka gak banyak diuntungkan. Alhasil mereka sebenarnya pakai strategi buat nyari gol cepat. Itulah kenapa mereka di awal pertandingan, kayak di awal babak pertama, di awal babak kedua, dan di awal pas laga abis ditunda, mereka kelihatan agresif banget. Mereka sengaja buat manfaatin momen di awal, berharap para pemain Persib belum terlalu panas, belum terlalu fokus, sehingga mereka bisa nyolong gol lebih cepat. Biar mereka mainin taktik defense counter bisa lebih enak. Sebenarnya cara ini cukup efektif, tapi implementasi dan penyelesaiannya yang masih belum efektif. Kemudian yang kedua, yang bikin laga ini kurang menarik disebut sebagai big match adalah banyaknya pelanggaran. Banyak banget momen yang bikin laga terhenti, yang bikin gameplay match ini makin jadi bosen buat ditonton. Tapi untungnya Persib di babak kedua bisa manfaatin satu transisi cepat dengan sangat baik dan rapi, yang hasilnya bisa dikonversi jadi gol sama William Barros. Dari sekian banyak kesempatan, bahkan dari laga-laga sebelumnya, ini jadi momen transisi yang menurut gua berjalan paling rapih dan sesuai rencana. Passing kunci dari Luciano ke Berguinho pas banget. Berguinho juga bisa manfaatin kecepatan dan kemampuan dribblingnya dengan baik. Dan diakhiri sama positioning dan kemampuan finishing yang baik juga dari William Barros. Pokoknya kredit khusus buat tiga pemain itu dalam proses gol ini. Untungnya, connection mereka di momen ini berjalan dengan baik. Gak ada error sama sekali. Tapi sebenarnya yang jadi masalah, yang jadi drama paling panas di laga ini adalah bahwa gol ini dianggap kontroversi. Karena sebelumnya ada momen kaki Francisco Rivera kena injek sama pemain Persib yaitu William Barros. Yang momen injakan kaki itu terjadi tepat sebelum momen transisi. Harusnya kalau Rivera gak kena injek, gak kena gangguan, transisi itu bisa aja gak akan terjadi. Dan kita juga harus fair. Kalau kita lihat dari tayangan ulang, kita lihat secara objektif bahwa William Barros emang secara jelas ada injakan ke kaki Rivera. Harusnya gol ini minimal banget ada checking VAR dari wasit. Tapi gue juga nggak tahu kenapa wasit sama sekali gak cek VAR. Sama sekali nggak ada panggilan dari wasit VAR buat nge-review momen tersebut. Padahal harusnya kalau momen ini dicek secara lebih jelas, kontroversi kayak gini nggak akan terjadi. Itu sih yang jadi masalah dan drama, yang harusnya ini juga bisa jadi evaluasi buat wasit BRI Super League. Karena ini jadi keputusan yang krusial, jangan sampai mereka juga nggak ada perbaikan atau nggak mengevaluasi keputusan ini. Sama satu lagi yang jadi sorotan adalah laga ini sempat ditunda di menit ke-72 gara-gara hujan deras yang bikin lapangan jadi banyak genangan. Sebenarnya kualitas lapangan GBLA nggak bisa juga kita bilang jelek sepenuhnya. Kenapa? Karena genangan ini terjadi gara-gara hujan yang turun bener-bener deras banget. Kalau pas awal hujan, pas hujannya masih normal, lapangan ini masih oke banget, gak ada masalah. Tapi pas hujannya deras banget, baru ada banyak genangan.
Kalau bisa kita sebut wajar, ya ini emang wajar. Karena mau lapangan yang drainasenya sebaik apapun, kalau intensitas hujannya benar-benar tinggi dan deras, ya drainase juga bakalan kesulitan buat nampung debit air sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Dan pasca hujan deras, pas laga kembali dilanjutkan, kelihatan kan kalau lapangan kembali normal dan gak ada masalah sama sekali. Airnya cepat surut dan kualitas rumputnya bisa tetap terjaga. Artinya, bisa kita bilang kalau kualitas lapangan GBLA masih dalam kategori baik dan genangan itu terjadi gara-gara hujan yang sangat deras. Kemudian, sekarang kita bahas performa pemain debutan yang paling ditunggu-tunggu. Yang pertama dulu deh, ada Andri Yang. Di laga ini, kita belum bisa menilai gimana kualitas dia. Karena sejak dia masuk di menit ke-60, yang ketika itu Persib udah unggul 1-0, di situ Persib agak nurunin intensitas serangan. Makanya kita belum bisa nilai secara jelas performa dari Andri Yang. Cuman, dia sempat dapetin beberapa peluang. Eksekusinya masih lemah, tapi lumayan karena dia juga dapat banyak pressing dari pemain Persebaya. Terus beberapa kali duel udara masih belum maksimal karena emang kurangnya support dan bola yang dikasih ke dia juga kurang enak buat dia dapetin. Tapi yang gue lihat bahwa pemain ini sebenarnya ada potensi buat jadi pembeda karena gaya main, postur, dan karakter dari Andri Yung bisa disebut beda dari Ramon Tangke. Kemudian, ini dia, Eliano Reinders. Salah satu pemain debutan yang paling ditunggu sama publik sepak bola nasional. Dari 3 pemain debutan Persib, bisa dibilang Eliano jadi pemain yang paling kelihatan performanya. Di laga ini, dia nempatin posisi back sayap kiri. Dan dia nunjukin gimana kualitas dia dalam bertahan yang solid banget. Terus kualitas dia dalam membantu serangan juga sangat oke. Dia tampil sangat percaya diri. Ada beberapa kali ketika transisi, dia juga bisa turun cepat dan menurut gua nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala yang berarti dari permainan Eliano Reinders. Kalau yang paling enak dilihat dari Eliano, bahwa walaupun dia baru gabung ke Persib beberapa hari, tapi dia udah bisa langsung klop dan paham sama permainan. Apalagi pas Beckham Putra masuk gantiin Berguinho. Sebenarnya di situ gua pengen lihat kombinasi Beckham dan Eliano di sisi kiri. Harusnya sih, dengan chemistry yang udah mereka miliki di timnas Indonesia, dengan gaya main yang mereka punya, kombinasi sisi kiri antara Beckham dan Eliano bisa jadi ancaman yang berbahaya, khususnya ketika membangun serangan. Itu performa dari Eliano. Kemudian, debutan yang paling kita tunggu-tunggu adalah Tom Haye. Gue masih nggak nyangka sih pemain sekelas Tom Haye bisa main di Persib. Dengan apa yang dia tampilkan kemarin, lagi-lagi, kita cuma lihat dia sebentar, cuma sekitar 30 menit. Sebenarnya kita belum bisa menilai secara jelas. Intinya belum terlalu puas lah kita nontonin Tom Haye. Tapi overall kita tetap lihat permainan cantik dari Tom Haye yang kita kenal. Bahwa di sini dia cukup dominan ketika menguasai bola di area tengah. Seperti biasa juga kita bisa lihat umpan-umpan kunci yang menarik dari Tom Haye. Dan yang paling keren adalah umpan Haye ke Eliano. Yang wah, kita jarang-jarang sih lihat gelandang seberkualitas ini di Liga Indonesia. Tapi lagi-lagi, masalah fisik masih jadi masalah yang utama dari Tom Haye. Apalagi di laga kemarin cuacanya berubah drastis, di babak pertama sempat panas, tapi di babak kedua malah hujan deras. Justru gua khawatir sama ketahanan fisik dari Tom Haye, yang katanya belum maksimal tapi dia harus menghadapi situasi cuaca kayak gitu. Tapi semoga sih dia baik-baik aja dan bisa secepatnya memperbaiki kualitas fisiknya. I think the fans are amazing, the stadium, the atmosphere. So I was just enjoying everything, and I was talking to my family. All the things that happened today was crazy, but I'm just happy I finally started. Dan bagi Tom Haye ini jadi laga debut yang pastinya berkesan banget. Gua paham dia ngerasa campur aduk. Banyak hal yang pertama kali dia rasain. Mulai dari cuaca, hujan deras, lapangan yang banjir, laga tertunda, tensi panas yang bikin dia sempet emosi, sampai atmosfer luar biasa dari Bobotoh. Pasti, semua itu campur aduk yang bikin momen debut ini harusnya berkesan buat Tom Haye. Satu lagi yang gak kalah penting bahwa di laga ini, akhirnya Bobotoh bisa kembali memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Setelah sebelumnya antusiasme mereka sempat menurun, stadion gak seramai biasanya, tapi di laga ini ada sekitar 22.000 penonton yang hadir langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Sebenarnya ramainya bobotoh ini ada beberapa faktor. Yang pertama, karena ini adalah laga super big match lawan klub besar yaitu Persebaya Surabaya. Dan yang kedua adalah karena kehadiran Tom Haye dan Eliano Renders. Gue yakin 100% mereka jadi magnet tersendiri buat para bobotoh di laga ini bisa hadir sebanyak itu. Dan semoga ramainya mereka bukan cuma di laga ini, tapi di laga-laga selanjutnya. Baik itu big match maupun non-big match, apalagi di pertandingan Asia. Dukungannya harus bisa lebih maksimal lagi. Jadi itu penjelasan tentang laga antara Persib versus Persebaya. Mulai dari drama, debut Tom Haye dan Eliano, sampai antusiasme bobotoh yang kembali bergelora. Pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Gua Zidane Fatoni. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!